Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Abrianto terlebih dulu. Pak, ini kan awalnya direncanakan mulai berlaku 17 Maret. Kenapa diundur jadi 23 Maret, Pak? Apa yang belum siap? Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi awalnya memang 17 Maret, namun karena ada perkembangan situasi, beberapa polda yang terus berkarya untuk bergabung menjadi launching satu, akhirnya menambah Polda Banten mengikuti untuk launching launching pertama di tanggal 23 Maret. Jadi terus berkembang polda-polda ini untuk ikut mengikuti launching pertama. Jadi totalnya ada berapa polda, Pak, yang terlibat? 12 polda. 12. Bisa disebutkan, Pak, untuk masyarakat agar lebih paham? Untuk satu yang akan di-launching pada tanggal 23 Maret 2021, yaitu Polda Metro Jaya dengan 98 kamera, Polda Jawa Barat dengan 21 kamera, Polda Jawa Tengah dengan 10 kamera, Polda Jawa Timur dengan 56 kamera, DIY dengan 4 kamera, Banten 1 kamera, Sumbar 10 kamera, Riau 4 kamera, Jambi 8 kamera, Lampung 5 kamera, Sulawesi Selatan 16 kamera, Sulawesi Utara 11 kamera. Kamera-kamera ini adalah kamera yang sudah intelijen sehingga bisa membaca langsung pelanggaran langsung secara otomatis. Namanya NPR. Oke. Pak, ini kan kalau tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak di tiap polda itu kan jumlah kameranya juga berbeda-beda ya Pak. Tapi artinya apakah kemudian dengan jumlah yang berbeda-beda, ada yang begitu banyak, ada yang tidak terlalu banyak, apakah kemudian efektivitasnya juga akan sama? Ya, jadi tujuan penegakan hukum di bidang lalu lintas ini bukan tujuan akhir. Ya, kita lebih banyak menggunakan persuasif, preventif, sehingga lebih mengedepankan pencegahan. Jadi setelah pencegahan ini berhasil, otomatis penegakan hukum paling terakhir yang kita lakukan. Oke. Jadi efek sampingnya cukup signifikan dengan adanya ETL ini, kedisiplinan masyarakat cenderung meningkat. Artinya akan tetap ada petugas yang standby di jalan-jalan untuk kemudian memberikan peringatan jika memang ada pelanggaran begitu ya Pak, meskipun sistem elektronik sudah berjalan? Pasti. Ya. Jadi memang masyarakat kita masih membutuhkan adanya pengaturan atau perhatian dari petugas kepolisian, di mana petugas kepolisian di jalan selalu memberikan pelayanan di bidang lalu lintas dalam untuk terciptanya kamtip lantas yang kondusif. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau kita melihat ini sempat diundur karena memang ada penambahan polda lain yang juga ikut berpartisipasi. Tapi kalau kita lihat jumlah lokasi atau kamera, titik kameranya masih belum terlalu banyak. Kalau Anda melihat ini sudah cukup efektif atau sudah cukup siap belum kira-kira ketika ini kemudian dijalankan di tengah masyarakat? Ini bukan masalah siap dan tidak siap, namun ini memang harus dimulai ya. Oke. Dan Polda DKI kan di Jakarta kan sudah dilakukan setahu saya setahun yang lalu. Tahun lalu wajarlah kalau DKI punya titik yang cukup banyak, kameranya kan memang itu juga ditunjang oleh Pemda DKI yang punya anggaran cukup tinggi dibandingkan di daerah-daerah. Nah di daerah-daerah ini juga sebenarnya ada namanya dulu ATCS, sekarang sudah ditingkatkan menjadi IPS. Itu adalah bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk di beberapa kota. Dan ini mungkin nanti bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman dari kepolisian di daerah untuk saling menggunakan. Saya di Semarang setahu saya memang sudah pernah dilakukan setahun yang lalu, ya, cuma mungkin cara penilaiannya mungkin memang harus seragam. Tapi setidaknya ala-ala kamera yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan. Meskipun tadi tidak seragam ya, ada yang baru 4 dan sebagainya, tapi ini harus segera dimulai lah. Kita memang terlambat dalam hal
penegakan hukum dengan cara elektronik ini. Oke. Jadi jadi ini bisa merubahlah perilaku masyarakat, harapannya itu ya. Harapannya mengubah perilaku masyarakat. Kita memang terlambat, tapi kemudian yang penting semangatnya. Tapi bagaimana sosialisasinya? Sudahkah ini dijalankan dengan cukup efektif sehingga kemudian tidak menimbulkan miskomunikasi kepada masyarakat nanti? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia. Ada 12 Polda yang siap melakukan tilang elektronik per 23 Maret mendatang. Siapkah Anda masyarakat dan sudah sejauh mana sosialisasinya? Masih bersama kami di sini ada Kombes Abrianto Pardede, Kasubdit Dakgar Ditgakum Korlantas Polri, ada juga pengamat transportasi Pak Joko Setiowarno. Saya ke Pak Abri lagi. Pak Abri, ini sosialisasinya sudah sejauh mana, Pak? Terima kasih. Jadi sebenarnya sudah ada 3 Polda yang mengawali etle nasional, etle masih tingkat regional, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polda DIY. Jadi dengan adanya kebijakan Kapolri untuk melakukan penindakan hukum lalu lintas dengan elektronik, maka disambut baik oleh Korlantas dengan membangun etle nasional di 12 Polda di tahap 1. Kemudian sosialisasi yang dilakukan kami sudah membuat website, sudah membuat jaringan medsos tentang adanya pemberlakuan etle. Jadi masing-masing direktur lalu lintas di wilayah masing-masing sudah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang akan berlakunya etle nasional di tingkat Polda maupun Polres nantinya. Oke, Pak Abri, ini kan hanya beberapa Polda, ada 12, dan juga titik kameranya juga tadi Anda katakan tidak sama rata begitu. Bagaimana kemudian menjelaskan ke masyarakat kalau tidak semua titik mereka akan bisa ditilang secara elektronik, bisa juga mereka langsung akan ditindak tetap di lokasi begitu? Jadi pembangunan etle nasional ini secara bertahap. Ya, bertahap. Dari Polda, 12 Polda ini akan berkembang terus. Untuk daerah yang belum terpasang kamera etle maupun yang sudah terpasang namun belum terjangkau oleh kamera etle, petugas di lapangan tetap melakukan penindakan pelanggaran kepada pelanggar. Oke. Ya, namun dengan menggunakan sistem semi elektronik. Artinya petugas langsung melakukan penindakan kepada pelanggar, namun dalam pembayarannya pelanggar menggunakan sistem e-banking atau ATM. Jadi tidak ada penitipan uang denda kepada petugas. Jadi juga tetap pembayaran dendanya juga secara elektronik begitu ya Pak Abri ya? Betul. Kalaupun memang ditindak di tempat begitu di lokasi-lokasi yang tidak terekam kamera tilang elektronik ya? Betul, cerdas, humanis, namun transparan dan jelas. Jadi masyarakat langsung diberikan kode privat atau picture account tentang nomor rekening yang akan mereka bayarkan. Di situ tercantum pasal yang mereka langgar, besarnya denda, dan nomor rekening yang harus mereka bayarkan. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau kita lihat tilang elektronik ini kan harapan kita besar terhadap pihak kepolisian bahwa kemudian ini juga akan mendorong kedisiplinan masyarakat dalam berkendara begitu. Harapan kita juga paling tidak bisa menyamai Singapura yang sekarang tilang elektroniknya sudah berjalan sangat baik. Ketika kita memulai prosesnya sekarang, kira-kira kapan kita bisa sedikit menyamai Singapura dan mengubah masyarakat kita agar lebih disiplin? Kita bisa melihat hasil dari tilang elektronik ini kira-kira berapa lama nih Pak Joko? Ya, ini tentunya juga menyangkut anggarannya. Singapura itu kota yang kecil dibandingkan ya sekitar Jakarta lah. Ini kan seluruh Indonesia. Artinya di sini tidak bisa hanya kepolisian sendiri, umpamanya jalan tol nanti ya badan usaha jalan tol juga bisa membantu ya memasang kamera-kamera itu yang nanti terkoneksi dengan Korlantas, umpamanya seperti itu. Ya kalau daerah-daerah ingin membantu juga itu lebih baik juga menambah jumlah titik-titiknya itu. Ya, sehingga nanti ya target boleh-boleh saja tapi tidak terlepas dari anggaran tersebut dan komitmen juga dari negara termasuk dari pemerintah daerah juga untuk ini bisa cepat terlaksana.
Komitmennya yang ditunggu ya. Terakhir untuk Pak Abri, singkat saja. Ini sempat ramai Pak soal tilang elektronik. Ada plat nomor palsu yang kemudian ditilang dan dikirimkan ke orang yang tidak berkendara. Bagaimana kemudian ketika masyarakat menjadi korbannya, kemana mereka harus mengadu? Oke. Singkat saja. Untuk nomor palsu, ini kita akan melihat ketika kendaraan tertangkap kamera, dia akan muncul nomor tersebut dengan identitas. Oke. Ketika kita melihat fisik kendaraan tersebut tidak sesuai dengan nomor kendaraan tersebut, kita katakan itu nomor palsu alias bodong. Caranya, kita langsung memasukkan nomor tersebut ke aplikasi Etle ini. Setiap kendaraan tersebut melintas kamera Etle yang sudah terpasang di beberapa titik, itu alarm di back office kita akan menyala. Baik. Sehingga kita menghubungi petugas yang di lapangan untuk segera melakukan penangkapan. Oke. Untuk kendaraan yang tidak sesuai, bukan dia kendaraannya, tapi bukan dia pemiliknya atau orang lain, itu kita mempunyai namanya posko pengaduan. Setelah dia menerima konfirmasi, surat konfirmasi, dia akan memberi konfirmasi bahwa itu bukan dia. Oke. Karena mobil tersebut dipakai oleh supirnya. Nah itu nanti dia harus memberitahukan kepada posko pengaduan untuk kita Baik. tindak yang melakukan pelanggaran, yaitu orangnya. Artinya semua sistem pencegahan juga sudah disiapkan. Kita tinggal lihat bagaimana kemudian ini bisa mengubah perilaku masyarakat kita agar lebih disiplin lagi dalam berkendara. Terima kasih. Ada Kasubdit Datkar Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Abrianto Pardede. Terima kasih juga pengamat transportasi Joko Setiowarno.